Pencobaan itu bukan berasal dari Allah, tapi Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang dalam hidup kita. Pencobaan bukan berasal dari Allah, tapi Allah mengizinkan kita dicobai dalam batas kemampuan kita. Saya tunjukkan ayatnya. Yang pertama dalam Yakobus 1 ayat 13. Kita baca sama-sama. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saya selalu yakin, mau pandemi corona, mau masalah apapun dalam hidup kita, Tuhan tidak dengan sengaja mendatangkannya dalam hidup kita. Pencobaan itu tidak pernah berasal dari Allah. Tuhan tidak pernah melakukan yang buruk dan jahat kepada kita. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Kalaupun Tuhan mengizinkan iblis mencobai kita, Tuhan memberikan perlindungan dan batas bahwa kita tidak akan dicobai melampaui kekuatan kita sebagai manusia. 1 Korintus 10 ayat 13, kita baca sama-sama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan, saya dapat menanggungnya. Saya mau angkat kisah Ayub, di mana di kisah inilah sangat jelas apa sih yang terjadi sebenarnya dengan kita. Kenapa sampai kita mengalami banyak masalah, pergumulan, tantangan selama hidup kita. Kayaknya banyak banget, gak ada habisnya. Tantangan kita beda-beda. Ibu Ani mengalami tantangan kedukaan, ditinggal oleh suami tercinta. Saya mengalami kedukaan yang berbeda dan kalian semua mengalami masalah yang berbeda seperti dengan kami. Ayub menjadi salah satu gambaran kenapa Tuhan mengizinkan. Mari kita lihat sama-sama dalam Ayub 1 ayat yang ke-6. Sama-sama baca. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Nah, ini yang menjadi tantangan iblis kepada Tuhan. Apakah kalau tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Mari bertanya kepada dirimu hari ini. Kalau doamu udah dijawab, apakah engkau takut akan Allah? Hari ini kalau engkau tidak mendapat apa-apa, apakah engkau akan tetap takut akan Allah? Saya percaya pencobaan itu diizinkan oleh Tuhan datang dalam hidup kita untuk menguji iman dan hati kita. Katakan amin. Karena kadang-kadang kita bersyukur kalau kita diberikan apa yang kita mau. Tapi apakah kita tetap bersyukur ketika kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan? Ayub 1 ayat 10, iblis bilang gini sama Tuhan. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat 11, iblis nantang Tuhan. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya, ini Tuhan yang ngomong, ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Yakinlah Tuhan gak akan pernah membiarkan iblis mencobai kita melebihi batas kemampuan kita.